Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat Oke, siang, Pak. siap. Oke, saya senang sekali sebelumnya tadi sudah sedikit berkenalan ya dengan Bapak Ibu semuanya. Oke, saya izin lanjut ya Bapak Ibu semuanya. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa membawa kawat. Walaupun suasana mendung, kita tetap jaga semangat. Oke, siap ya Bapak Ibu semuanya. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Oke, saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu semuanya ya. Dalam pembahasan ini sebetulnya sih saya yakin ya untuk rekan-rekan yang sudah berkecimpung ataupun berkarir di dunia HR, bukan hal yang baru lagi pembahasan terkait dengan pengelolaan SDM, baik pun ada sudah penerapan di human capital ataupun masih manajemen SDM bahkan di manajemen personalia. Nah, ini yang perlu kita bahas sehingga human capital di industri 5.0 ini bagaimana sih pelaksanaannya dan terus kemudian langkah-langkahnya itu seperti apa dan terus kemudian fokusnya itu pada apa. Nah, ini akan kita bahas semuanya ya Bapak Ibu semua. Dalam pembahasan ini tidak ada sesi khusus untuk tanya jawab. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ada pertanyaan di tengah penyampaian materi, silahkan langsung tanya aja. Jadi jangan ditunda-tunda. Khawatir nanti ketika ditunda, wah nanti nunggu sesi tanya jawab. Wah ternyata udah habis waktunya. Nah terus kemudian mau nanya lupa 2 minggu kemudian baru ingatkan repot ya Bapak Ibu semua ya. Jadi silahkan aja kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Jadi tanpa harus menunggu sesi tanya jawab. Dalam pembahasan kita kali ini tadi udah perkenalan, sekarang tinggal saya memperkenalkan diri ya Bapak Ibu. Nama lengkap saya sebetulnya Ade Agung Gunawan Warja ya. Tapi dipanggilnya adalah Agung Warja. Saya sebagai seorang praktisi, trainer dan konsultan di bidang pengembangan SDM. Pengalaman saya kurang lebih 15 tahun ya. Saat ini juga masih aktif sebagai safety advisor dan trainer di beberapa perusahaan baik di perusahaan nasional ataupun multinasional company. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu semua ya. Ada yang ingin tanyakan tentang profil saya? Cukup lah ya. Eh saya tinggal di Karawang ya. Istri satu, anak empat. Jangan dibalik, nanti istri empat jadi anak satu ya. Tolong jangan dibalik ya. Istri satu. Oke, siap. Nomor sepatu 41 warna favorit pink polkadot. Nah, jadi kalau ada yang bulat-bulat warna pink itu apa namanya? Saya favorit warna favorit saya tuh ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, demikian profil singkat saya. Cukup ya, Bapak Ibu semua ya. Oke. Nah sekarang kita masuk dalam pembahasan human capital di 5.0. Ini yang akan kita bahas adalah tentang transformasi transportasi human capital di 5.0. Terus yang akan kita bahas juga itu adalah mendorong budaya inovatif, learning agility, leadership model di era digital. Ini yang akan kita bahas terkait dengan human capital di 5.0, di mana di dalamnya bicara tentang human capital 5.0 itu adalah semangat untuk melakukan inovasi. Karena kita berada di tengah-tengah industri, di mana informasi berkembang secara cepat, tantangan bisnis dan persaingan itu semakin ketat, dan berbagai akses informasi mudah didapatkan secara singkat, kurang lebih seperti itu. Sehingga untuk bisa sampai kepada competitive advantage pada bisnis, ini membutuhkan inovasi. Nah, ini yang perlu kita pahami, semangat dari human capital di 5.0 adalah itu. Kemudian, ketika kita memiliki semangat untuk inovasi, maka seluruh instrumen SDM harus difasilitasi dengan pembelajaran yang tepat. Artinya apa? Pembelajaran yang tepat itu adalah prosesnya secara singkat, tapi kontennya secara padat, sehingga mereka bisa melakukan adaptasi secara cepat dengan berbagai tantangan dalam industri 5.0, kurang lebih begitu. Nah, setelah adanya fasilitas pembelajaran secara cepat dan tepat, tentunya ini akan membangun mentality leadership dari semua lini dalam organisasi. Nah, lini yang ada tersebutlah diisi oleh para leader yang memang siap untuk berkompetisi ya ataupun mengisi dinamika bisnis di industri 5.0. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan semuanya Bapak Ibu. Oke. Nah, sebelum
sebelum kita membahas tentang transformasi human capital ya di 5.0, saya coba ingin membahas tentang basicnya dulu. Pemahaman dasar kita sebelum kita masuk ke transformasi pengelolaan SDM, kita harus memahami dulu transformasi industri. Ya, seperti mungkin yang Bapak Ibu ketahui, tempat kita bekerja ini kan sebetulnya adalah bagian daripada industri. Di mana ya di abad ke-18 industri yang kita ketahui itu adalah di industri 1.0 atau 1.0. Di mana sebelum ini ada nggak orang untuk bisa bertahan hidup dan menghasilkan produksi? Ada, namanya era pra-industri. Di era industri ini, orang bertahan hidup itu melalui kegiatan produksi dengan cara bercocok tanam, bertani, terus kemudian peternakan, dan lain sebagainya. Ini ada di pra-industri. Nah, terus kemudian seiring perkembangan peradaban, masuklah ada penemuan tentang mesin uap. Di mana penemuan mesin uap ini mulailah ini revolusi industri. Mulailah ada mesin-mesin produksi, dan di era industri 1.0 fokusnya adalah pada produksi massal. Karena pada saat itu setelah Perang Dunia Kedua, ya di mana sebetulnya orang punya banyak uang untuk membeli sesuatu, kurang lebih gitu kan ya. Nah, terus kemudian karena di situ kondisi sosial ekonominya demikian, maka yang terpenting adalah banyak produk yang diciptakan. Dengan penemuan mesin uap ini, yang terpenting fokusnya adalah ada produksi massal yang terus kemudian di sini bisa mempercepat output produksi dari kegiatan industri, kurang lebih begitu. Terkopi sampai di sini. Oke. Nah, tujuan dari sini adalah untuk efisiensi produksi. Nah, berkembangnya terus kemudian kegiatan industri, masuklah kemudian di industri 2.0, di mana di sini tergantikan penemuan mesin uap tergantikan dengan penemuan listrik dan roda bergerak. Nah, di sini mulai ada transisi ataupun ada transformasi industri. Yang tadi fokusnya pada produksi massal, di sini fokusnya udah standarisasi proses. Jadi kalau kita tahu nih sekitar abad 19 ini mulai ditemukan ada kendaraan, mobil dan lain sebagainya. Karena penemuannya adalah pada listrik dan terus kemudian roda berputar. Makanya pada saat itu udah mulai masyarakat tuh mobilisasinya tidak lagi menggunakan kendaraan umum. Orang bisa mobilisasi lebih cepat dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semua. Oke. Nah, terus kemudian bergeser lagi lah ke transformasi industri 3.0. Di mana di sini yang tadinya penemuan listrik mulai tumbuh lagi, tergantikan oleh otomasi. Jadi di sini penggunaan mesin-mesin secara otomatis. Tuh. Penggunaan mesin-mesin secara otomatis berarti di sini udah ada yang namanya sistem komputerisasi. Nah, disinilah fokusnya pada pengembangan teknologi, bukan lagi pengembangan pada proses. Oke, disinilah awal mula sebetulnya pengembangan teknologi diterapkan dalam kegiatan industri. Nah, ya tujuannya adalah efisiensi digital. Berkembangnya peradaban dan seterusnya, masuklah kita ke industri 4.0. Di mana industri 4.0 di sini adalah perkembangan terhadap digital dan internet. Kegiatan industri fokusnya tidak hanya sebatas pada alat ataupun mesin yang berjalan secara otomatis, tetapi di sini udah mulai fokus pada transformasi digital. Disinilah mulai kita kenal dengan internet sebagai konektivitas komunikasi, terus kemudian mengakses berbagai sumber informasi dan lain sebagainya. Nah, di sini ada model bisnis platform mulai berkembang di 4.0 dan terus kemudian tujuannya adalah kecepatan dan inovasi. Jadi yang memiliki kesempatan berpeluang ataupun memiliki kesempatan untuk bisa sampai pada competitive advantage itu adalah industri yang mampu bergerak secara cepat dan melakukan inovasi terhadap dinamika bisnis yang ada. Kurang lebih begitu. Jalan lagi terus kemudian keluar sampai kita ada di industri 5.0. Nah, di industri
5.0 di sini itu adalah tentang human centris. Ya. Nah, kalau kita ada di human centris di sini berarti fokusnya itu adalah pada kesejahteraan manusia, kurang lebih begitu, Pak ya, dengan mengandalkan dan menyelaraskan teknologi terus kemudian menjaga harmonisasi teknologi terhadap manusia. Kurang lebih seperti itu ya, Bapak-bapak. Nah, lalu bagaimana yang kita bahas pada 5.0? Kan sebetulnya dari proses transisi dan transformasi ini bisa kita lihat. Di sifat, misal katakanlah ini fokusnya pada produksi atau sebelum di era industrialisasi di pra industri itu ada orang cocok tanam. Berarti di sini karakteristik para pekerjanya adalah mereka bisa berpeluang untuk mendapatkan kesuksesan dan meningkatkan produktivitas itu mengandalkan tenaga. Makanya dulu yang bisa sukses di era ini adalah siapa yang paling punya tenaga besar, ototnya paling kencang, ini mereka yang bisa kesuksesan karena produktivitas. Terkopi. Oke. Kalau misalnya di sini penemuan listrik udah ada alat ya, terus kemudian di sini juga fokus pada teknologi, ini fokusnya adalah pada pendidikan. Mereka yang sekolahnya tinggi, punya bukti akademis berupa ijazah, mereka berpeluang untuk bisa mendapatkan kesuksesan dan meningkatkan produktiviti sebagai bentuk kontribusi terhadap kegiatan industri. Terkopi. Nah, jadi yang saya omongin di sini adalah ceritanya adalah karakteristik tenaga kerja, kurang lebih begitu. Nah, terus kemudian kalau di 4.0 itu berarti adalah mereka yang bisa mencapai ataupun berpeluang terhadap kesuksesannya. Itu adalah mereka yang bisa mengakses informasi secara cepat dan memiliki konektivitas atau relasi secara jauh jangkauannya. Oke. Nah, oleh karena itu di sini adalah mereka yang melek teknologi. Oke. Nah, sedangkan yang di sini ini adalah human centric digital. Artinya tenaga kerja yang berada di sini yang bisa berpeluang meningkatkan keberhasilannya adalah mereka yang bisa menguasai teknologi dan bisa menggunakan teknologi untuk mempercepat proses produktivitas dalam bisnis ataupun kegiatan di industri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan ini cukup? Cukup ya. Mungkin Bapak Oke, Ibu yang mau bertanya langsung ada. dipersilakan nanti ya Pak Bu. Oke, cukup. Kalau cukup saya akan lanjut lagi ya. Nah, dari transformasi industri yang tadi yang saya sampaikan, kita masuk nih sekarang ke bisnis strategi manajemen atau manajemen bisnis strategik. Jadi sebuah perusahaan yang tadi sudah bertransformasi dari 1.0 sampai dengan 5.0 itu tentunya bergerak tidak secara alamiah, tapi ada faktor pendorongnya. Sehingga manajemen dalam sebuah perusahaan harus memiliki strategi yang tepat dalam menjalankan bisnisnya. Bagaimana strategi bisnis yang berjalan? Nah, yang pertama adalah menentukan visi dan misi. Dalam menentukan visi dan misi di perusahaan, tentunya langkah awalnya melalui environmental scanning atau melakukan scanning terhadap lingkungan bisnis. Ketika kita melakukan scanning terhadap lingkungan bisnis, proses scanning lingkungan bisnis itu akan dilihat dari eksternal faktor dan internal faktor. Tuh. Jadi kita lihat, kita mau buka bisnis atau bisnis kita sedang berjalan, kita scanning dulu lingkungannya. Nah, bisnis kita ini berpeluang atau terus kemudian ancamannya apa? Kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, sehingga untuk environmental scanning bisa menggunakan SWOT analisis dalam mengidentifikasi internal faktor dan eksternal faktor. Oke, kan kita udah tahu ya SWOT analisis itu ada kekuatan, kelemahan, ada peluang, ada ancaman, kurang lebih begitu ya. Sip. Nah, metode analisisnya itu ada pada pestel analisis ataupun Porter analisis. Ya, kalau untuk di internalnya ini posisi audit, ya kita melakukan internal audit sehingga kita tahu, oh perusahaan kita ini sudah compliant belum terhadap standarisasi, misal ISO, misal gitu ya, tentang mutu, ya, atau standarisasi posisi perusahaan kita ini udah memenuhi belum untuk keselamatan kerja berdasarkan ISO 45001, misal begitu.
Jadi kita bisa menentukan internal faktor kita, posisi perusahaan kita itu ada di mana, kekuatan dan kelemahannya. Dan sementara eksternal faktor, ancamannya seperti apa, peluang seperti apa. Nah, ini bisa kita tahu sehingga posisi perusahaan kita setelah melakukan environmental scanning atau melakukan scanning di lingkungan bisnis, kurang lebih begitu. Hasil analisis tersebut menjadi acuan yang perlu didistribusikan oleh direktur ataupun BOD, ya, menjadi BOD message yang disampaikan kepada seluruh tim, yang ini nantinya itu menjadi strategic formulation, dan terus kemudian strategic development, strategic implementation, dan strategic review control. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, strategic formulation itu outputnya, toolsnya adalah balance scorecard. Strategic development atau outputnya atau toolsnya itu adalah KPI dari masing-masing divisi. Diturunkan tuh BOD message ini menjadi KPI dari masing-masing departemen, kurang lebih gitu. Nah, setelah turun dari KPI masing departemen sebagai unit kerja, selanjutnya menjadi implementasi. Jadi job desk, uraian kerja, terus kemudian alat kontrolnya itu adalah evaluasi dan report. Tiap tahunnya mungkin ada secara berkala itu adalah apa performance appraisal dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini adalah review, ini berarti melakukan evaluasi secara periodik terhadap strategik yang dijalankan ya berdasarkan hasil penentuan visi misi, environmental scanning, jadi BOD message dan strategic formulation sampai dengan kontrol dari strategik yang dijalankan. Oke, sampai di sini bisa terkopi, terdengar suara saya Bapak Ibu semua. Halo? Terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Iya, terdengar. Oke, takutnya saya sendirian gitu. Apa ditinggalin kan gitu. Enggak ya? Oke, siap. Nah, dari strategic formulation ataupun dalam business strategic management, ini tujuannya adalah bisa sampai pada competitive advantage. Artinya si perusahaan kita dalam menjalankan bisnis itu memiliki keunggulan kompetitif. Jadi memiliki daya saing, kurang begitu, ya. Nah, sedangkan perusahaan yang bisa memiliki daya saing tentunya itu dia memiliki profit. Jadi nggak mungkin kalau perusahaan yang nggak profitable dia bisa bersaing kan kurang lebih gitu. Orang yang bisa memiliki competitive advantage itu adalah memiliki kekuatan kapabilitas orangnya mumpuni gitu kan ya dari segi kompetensinya. Ya, kompetensi itu ada hard skill, soft skill, dan terus kemudian memiliki inisiatif dalam melakukan inovasi dan sebagainya. Nah, terus kemudian planet-planet itu berarti area lingkungannya tempat di mana perusahaan itu ada, ya. Terus kemudian public contribution, bagaimana publik ya atau masyarakat secara umum ya memiliki persepsi terhadap perusahaan kita, kurang lebih begitu ya Bapak. Nah, inilah 4 poin ini yang terus kemudian mendukung pelaksanaan bisnis untuk bisa berkelanjutan ya sustainability dan memiliki dan sampai pada posisi competitive advantage, kurang lebih begitu Bapak Ibu semua. Jadi yang nggak competitive advantage itu misal contohnya gini, perusahaan dulu tuh kan ada kayak misal Nokia di industri telekomunikasi itu kan, Nokia itu orang tahu ya zamannya itu merajai gitu. Tapi terus kemudian kan nggak sustainability gitu. Kenapa? Karena memang tidak melakukan inovasi gitu kan ya. Nah itu sehingga kita bisa sampai pada sustain itu adalah ketika kita secara internal faktor ya yang tadi saya sampaikan itu bisa menduduki posisi competitive advantage ataupun memiliki daya saing, kurang lebih begitu. Oke, sampai di sini terkopi Bapak Ibu semua. Oke. Nah, terus kemudian ya, bagaimana sih sebetulnya faktor pendorong industri itu bisa bertransformasi? Industri bisa bertransformasi itu karena dipengaruhi 4 hal. Pertama adalah digital transformasi teknologi, gitu ya. Dulu mungkin ya zamannya kita ada di industri 2.0, nggak kenal juga kita surat menyurat itu menggunakan komputer, nggak juga. Mungkin dulu masih pakai mesin tik, jetrak 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 jetrak. Jadi kalau misalnya kita mau nulis surat
perihal korespondensi, tangan kita masih cemot tuh sama tinta karena menggunakan pita tinta atau mesin tik, gitu kan ya. Tapi perkembangan teknologi akhirnya itu membuat tugas-tugas korespondensi, surat menyurat dan administrasi itu menjadi lebih cepat. Nah, itu yang akhirnya menjadi faktor pendorong transformasi bisnis kurang lebih gitu. Ya. Terus apalagi dan mindset orang dan kelincahannya. Jadi kalau orang terus kemudian semakin punya mindset, dulu terus kemudian kita nggak ada juga perihal terus kemudian ada mobil listrik misal gitu. Tapi karena ada mindset yang jauh ke depan cara pandangnya dan terus kemudian lincah dalam melakukan inovasi terhadap suatu objek, nah itu akhirnya menjadi pendorong untuk terjadinya transformasi bisnis kurang lebih gitu. Terus kemudian ada operasional efisien dan otomasi. Terus kemudian faktor berikutnya yang mendorong terhadap transformasi bisnis adalah customer experience modern. Karena semakin banyak orang memiliki customer experience gitu ya, pengalaman menggunakan produk dari awal sampai dengan akhir, ini tentunya bisa menjadi referensi orang untuk memiliki cara pandang jauh ke depan dan menemukan inovasi-inovasi terhadap suatu produk dan akhirnya mempengaruhi kegiatan bisnis dalam sebuah industri. Kurang begitu, Bapak Ibu semuanya. Oke, sampai di sini cukup. Nah, itu adalah sebatas pengantar terhadap transformasi bisnis. Sebelum saya menyampaikan terkait dengan transformasi human capital ataupun pengelolaan sumber daya manusia. Oke, sampai sini cukup terkopi. Halo? Nah, oke. Halo semuanya, Bapak Ibu. Oke, siap. Saya izin lanjut ya. Nah, sekarang coba kita bahas ya. Ini sudah masuk di mana bisnis ternyata untuk bisa sampai pada competitive advantage itu tidak mengalir begitu saja ya. Bagaimana bisa mencapai posisi competitive advantage? Yang pertama itu adalah adanya visi. Jadi visi itu kan tadi melalui environmental scanning yang terus kemudian menjadi tujuan jangka panjang dari sebuah perusahaan atau organisasi. Visi ini bisa tercapai nggak? Bisa. Visi bisa tercapai kalau misinya berjalan. Misi bisa berjalan bagaimana caranya? Misi bisa berjalan kalau semua orang yang ada di sebuah perusahaan itu menjalankan pekerjaan sesuai dengan SOP. Pertanyaannya, apakah saat ini di tempat Bapak Ibu bekerja, karyawan di kita bekerja sesuai dengan SOP? Belum tentu. Kenapa bisa demikian? Apakah SOP-nya nggak ada? SOP-nya ada, tapi nggak berjalan, Pak, nggak dijalankan. Kenapa kok nggak mau jalanin SOP? Kalau SOP tidak dijalankan, misinya tercapai nggak? Enggak. Misinya nggak tercapai, visinya tercapai nggak? Enggak. Bisa sampai competitive advantage nggak? Enggak. Nah, itulah. Berjadi permasalahannya adalah kenapa SOP itu tidak berjalan atau tidak dijalankan atau tidak dipatuhi? Karena perusahaan tersebut orang-orangnya tidak menjalankan corporate value sebagai nilai moral yang harus dijadikan sebagai dasar berperilaku semua orang yang ada di perusahaan. Gitu. Kenapa? Karena karyawan yang masuk di sebuah perusahaan memiliki latar belakang berbeda-beda. Background keluarganya berbeda. Karakteristik lingkungan sosialnya berbeda. Pendidikannya berbeda. Sehingga mereka punya value masing-masing. Tapi ketika dia bergabung di sebuah perusahaan, dia harus selaras dengan value yang ada di perusahaan tersebut. Karena itu merupakan nilai dasar untuk dia berperilaku di perusahaan dalam jalankan pekerjaannya. Sesuai dengan SOP, menjalankan misi untuk tercapainya visi. Kurang lebih begitu. Clear ya, Bapak Ibu semua? Oke. Jadi visi itu adalah tujuan jangka panjang di sebuah perusahaan dalam bisnis strategik. Misi itu adalah program yang mendukung tercapainya visi. SOP itu adalah metode. Nah, sementara nilai dasar itu adalah nilai yang diharapkan dari sebuah perusahaan sebagai prinsip berperilaku dari semua orang yang ada di sebuah perusahaan tersebut. Clear? Ya.
Nah, ketika kita pahami step by step ini, maka visi dan sampai dengan SP ini ada dalam domainnya strategic manajemen dan task manajemen. Ya, bagaimana kita memformulasikan strategi dan melakukan pendistribusian tugas terhadap bagian-bagian ataupun setiap individu yang ada di perusahaan kita. Oke. Nah, sehingga tujuan adalah menentukan tujuan dan cara yang tepat dalam proses. Oke. Nah, untuk bagaimana? Untuk mengantisipasi ancaman resiko. Nah, yang kedua, bagaimana terhadap value ini menjadi domainnya people management, membangun karakter personal sesuai dengan corporate value yang ada di perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu, ini kalau misalnya berjalan pendistribusian dan pembentukan corporate value dari setiap masing-masing individu di perusahaan, ini akan menjadi corporate culture yang kita namakan sebagai budaya perusahaan. Ya, kalau ini harus sesuai dengan regulasi. Untuk bisa membangun ini, keselarasan antara karakter orang, kompetensi manusia yang ada di perusahaan untuk mencapai visi itu menjadi tugasnya strategi bisnis partner. Dalam hal ini adalah human resource yang lebih touch terhadap orang. Bagaimana mengelola orang, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, makanya kalau dulu mungkin kita kenal sebagai peran HRD hanya sebatas administratif, ya kalau sekarang ini HR berperan sebagai strategic business partner. Keberadaan HR itu adalah sebagai ya mitra terhadap keberlangsungan bisnis dalam sebuah perusahaan melalui pengelolaan SDM yang efektif dan relevan, kurang lebih gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke. Nah, sekarang ya kita bahas tentang perkembangan SDM ya. Ya, ini kita mulai masuk ke SDM ya. Pertama, kita kenal mungkin ya terkait dengan pengelolaan SDM itu atau sumber daya manusia yang mungkin kita kenal itu adalah manajemen personalia. Oke. Manajemen personalia itu fokusnya ada pada administratif kepegawaian. Ya, terus kemudian menangani penggajian, absensi, keterlambatan, misalnya yang multi dan masalah administrasi yang lainnya. Di mana di sini di era personalia itu adalah manusia ataupun pegawai itu sebagai biaya, dianggapnya sebagai biaya. Makanya ketika terus kemudian oh dia nggak hadir, potong uang makan misal gitu ya. Oh dia datang terlambat, terus kemudian potong uang transport. Nah dianggap sebagai bahwa manusia itu menjadi instrumen biaya. Makanya bentuk pengendalian atau pengelolaan SDM atau kepegawaian di era manajemen personalia, pegawai itu dianggap sebagai cost ataupun biaya. Oke. Berkembanglah terus kemudian yang menjadi manajemen SDM atau yang kita kenal dengan HRD gitu kan ya. Human Resource Department. Ya ini udah mulai konsepnya adalah manajemen SDM. Fokusnya dari manajemen SDM itu pada produktivitas dan pengembangan SDM. Ya, di sini mulai dikenal adanya pelatihan kerja, ya, terus kemudian peningkatan kompetensi, learning and development ini mulai dikenal. Di era manajemen SDM, bahwa yang meningkatkan kontribusi orang terhadap perusahaan tidak dilihat hanya sebatas dari gaji. Di era personalia itu kalau gajinya gede udah pasti dia berkontribusi besar. Tapi kalau di era SDM itu ternyata banyak instrumen dan komponen yang mempengaruhi terhadap produktivitas ketenaga kerjaan. Tidak hanya sebatas gaji, tapi terus kemudian jaminan keselamatan, jaminan kesehatan, terus kemudian fasilitas untuk mengaktualisasikan diri, terus kemudian kompetensinya dihargai, gitu kan, reward and punishment diberlakukan dan seterusnya. Kalau ini ada mulai dari manajemen SDM, di mana fokusnya adalah menganggap bahwa tenaga kerja ataupun manusia itu sebagai aset, ya aset perusahaan yang bisa meningkatkan nilai lebih ya terhadap kualitas dari perusahaan tersebut. Nah, terus kemudian bisa lagi yang mengalami transformasi dari manajemen SDM masuk ke human capital.
Nah, human capital ini fokusnya itu adalah pada kompetensi, kreativitas, inovasi, dan segala macamnya, termasuk kelincahan. Kenapa? Karena kita di era industri sekarang, informasi itu diterima dengan cepat, gitu kan ya. Terus kemudian dilakukan melalui otomatisasi, ya. Terus kemudian dibantu lagi dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Makanya fokusnya itu untuk bisa mendorong bisnis sustainability dan competitive advantage itu adalah melalui kompetensi si tenaga kerja, kreativitas, dan kemampuan inovasi. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu semua. Ini saya agak percepat ya. Oke. Sampai di sini bisa saya lanjut ya. Oke. Nah, tadi dari human capital, transformasi lagi. Kan dari personalia, SDM, human capital. Nah, transformasi human capital itu dari human capital yang tadi saya sampaikan, kompetensi sebagai modal nilai. Artinya orang yang memiliki kompetensi yang baik, kompetensi yang unggul, dia dapat memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Dan itu dijadikan sebuah modal. Oke. Nah, transformasi kita di 4.0 itu melalui digitalisasi dan data drive HR. Perekrutan mulai menggunakan aplikasi kemajuan teknologi, misal dari HRIS, gitu kan ya, dan lain sebagainya. Sampai perekrutan pun itu sudah diotomatisasi menggunakan kemajuan teknologi. Dan di era human capital 5.0, rekrutmen udah banyak yang menggunakan AI dan lain sebagainya, sehingga kegiatan-kegiatan kepersonaliaan yang tadinya dilakukan oleh orang ngurusin gaji, absensi, cuti, dan lain sebagainya, ini sudah banyak dilakukan oleh sistem, tidak lagi dilakukan oleh orang, sehingga human capital fokusnya itu adalah kepada pembangunan kompetensi orang untuk bisa melakukan inovasi secara cepat. Kurang lebih gitu. Sampai di sini bisa tercopy Bapak Ibu semuanya? Oke. Jadi basicnya untuk apa namanya transformasi bisnis, terus kemudian transformasi pengelolaan SDM, ini yang saya sampaikan ya, sampai dengan pada human capital 5.0. Nah, berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah tantangan. Mungkin di perusahaan Bapak Ibu, Pak, saya masih personalia, atau Pak, saya masih manajemen SDM, belum ke human capital. Apakah ini salah? Nggak ada benar, nggak ada salah. Semua tergantung daripada kebutuhan bisnis yang Bapak jalani. Makanya HR itu harus menjadi strategic business partner, tahu strategi dari direksi, berperan dan mengambil peran dalam pengelolaan SDM sesuai dengan strategi yang ditetapkan. Kurang lebih begitu. Nah, ada juga memang apa namanya masih berjalan nih kepersonaliaan. Jadi HR-nya itu masih menjalankan fungsi-fungsi administratif. Ya, sibuk ngurusin administratif, ada salah nggak? Nggak salah juga. Tapi ada juga yang lebih berkembang di human capital, masalah administrasi udah dikonversi melalui sistem sehingga fokusnya pada pengembangan. Tapi perlu diingat, industri kita terus bergerak, sekarang ada di 5.0. Maka bentuk pengelolaan SDM-nya perlu disesuaikan dengan karakteristik bursa tenaga kerja atau populasi angkatan kerja dengan berbagai karakternya, kurang lebih gitu. Seperti sekarang kan generasi Z, ya informasi mereka mudah dapatkan, mereka cepat berkembang, dan tentunya mereka itu memiliki keinginan untuk mendapatkan apresiasi dari setiap pencapaian-pencapaian yang kurang lebih gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi faktor pendukung terhadap human capital yang tadi saya sampaikan. Nah, sementara tantangan untuk bisa menerapkan human capital di 5.0 industri ini itu adalah perkembangan teknologi yang belum memadai gitu. Nah, ini proses teknologi ataupun kondisi teknologi di perusahaan Bapak Ibu belum memadai gitu. Kenapa? Karena infrastrukturnya belum cukup. Skill digitalnya itu masih kurang karena di sana para pegawainya masih banyak yang memang belum menguasai teknologi, kurang begitu. Apalagi ditambah mindsetnya itu adalah mindset ya fix mindset ya, dari dulu juga begini Pak. Nah, kalau begini kita nggak begitu-gitu, kita perusahaan kita berdiri udah 20 tahun Pak, nggak ada sistem begitu. Nah, itu udah fix mindset lah, sehingga
akan menjadi tantangan dan hambatan dalam penerapan human capital di industri 5.0, kurang lebih begitu. Apalagi hambatannya adalah SDM dan budaya, gitu ya. Adanya resistensi, mindset lama tadi, fixed mindset yang tadi, ada kecemasan bisa digantikan oleh AI dan sebagainya. Nah, yang terakhir, hambatannya itu dipicu oleh strategi yang terintegrasi, mudah berubah strateginya, terus kemudian secara data lemah untuk dijadikan sebagai baseline pengambil keputusan dari sisi manajerial. Kurang begitu ya rekan-rekan semuanya. Oke. Nah, terus kemudian dari hambatan tersebut, kan kalau mau kita capture, sebetulnya kan ada pada budaya. Walaupun teknologinya belum mumpuni, tapi secara SDM, kompetensinya, dan budayanya ternyata memiliki keinginan ataupun motivasi yang tinggi untuk bisa membangun budaya aktif, itu saya pikir bisa dilakukan penyesuaian gitu ya terhadap tantangan pengelolaan SDM di bisnis 5.0. Nah, tinggal bagaimana kita memahami mendorong budaya inovatif gitu ya. Sementara budaya inovatif itu adalah pendekatan pengelolaan SDM yang berfokus pada pengembangan manusia dengan modal strategis. Karena hal teknis itu udah dibantu sama robot, hal teknis itu udah dibantu dengan mesin dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih begitu. Ya, dan sehingga mampu perusahaan menciptakan budaya kerja yang kreatif, adaptif, dan inovatif. Nah, berikutnya, ya, ini adalah rangkaian singkat flow proses dari human capital ataupun fungsi pengelolaan SDM. Ada fungsi rekrutmen, di sini adalah calon tenaga kerja. Sebelum dia masuk dalam pekerjaannya untuk memiliki performa, dia harus diperkenalkan dulu dengan value si perusahaan tersebut. Gitu ya, perusahaan tersebut biasanya punya value, misal katakanlah ada I care, integrity, gitu kan ya, kompeten, terus kemudian apa namanya relationship gitu ya, E-nya, terus kemudian adalah endurance misal gitu, dan lain sebagainya ya. Nah, tapi I care itu adalah menggambarkan bahwa setiap orang yang ada di perusahaan tersebut harus saling peduli dengan mengedepankan nilai kebersamaan, misal gitu ya. Nah, itu yang perlu dibangun sehingga corporate culture-nya adalah kebersamaan ataupun teamwork dalam menyelesaikan segala permasalahan dalam organisasi tersebut. Nah, setelah rekrutmen, fungsi development, orang yang sudah masuk sudah diorientasi dengan value, dikembangkan melalui training and development. Nah, ini peran pentingnya sebetulnya dalam human capital. Ya, ada talent development. Ya, nah, melalui fungsi development ini untuk meningkatkan performa ataupun kinerja. Dan berikutnya adalah fungsi retention, melakukan pemeliharaan terhadap orang-orang yang sudah dikembangkan sehingga mereka bisa memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan untuk bisa sustain dan bisa mengembangkan organisasinya. Kurang lebih seperti itu ya, rekan-rekan semua. Oke, suara saya masih terdengar, Bapak Ibu semuanya? Siap, ya. Nah, terus kemudian dari budaya yang inovatif tentunya tidak terlepas dari peran para leader di perusahaan tersebut. Melalui talent development ataupun learning and development ataupun training and development, ini adalah upaya mengembangkan kompetensi sehingga menciptakan leader baru. Nah, sementara di 5.0 tentunya leadernya harus memiliki kapasitas penyesuaian dalam menjalankan fungsi leadership di era digital. Nah, makanya leadership digital ini terus kemudian pendekatan kepemimpinan dirancang menghadapi perubahan yang cepat, baru, terus kemudian inovatif dan lain sebagainya, termasuk kolaborasi dan kemampuan memimpin dalam digital. Jadi di era digital, kalau para leadernya belum bisa beradaptasi dengan transformasi digital, agak sedikit sulit, kan begitu. Makanya menjadi sasaran dari development, menciptakan pimpinan atau para pemimpin di perusahaan yang memiliki digital mindset, ya, cepat, praktis, lincah dan sebagainya. Ya, terus kemudian memiliki tujuan jangka panjang, bisa berkolaborasi antara manusia dengan teknologi, adanya inovasi dalam memimpin, nggak gitu-gitu aja, karena dia lebih peka terhadap segala bentuk perubahan yang cepat. Oke, adanya empati dan human centric,
Karena kalau di 5.0 ya di human capital itu yang diandalkan adalah kontribusinya. Bukan lagi terus kemudian, oh iya orang bisa ada di sini dianggap berkontribusi besar karena lamanya bekerja misal atau karena datangnya apa namanya keberadaannya enggak, tapi lebih kepada bagaimana hasil karyanya dalam membangun inovasi kurang lebih begitu ya Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, kalau kita simpulkan dalam leadership era digital itu adalah menciptakan kemampuan ya atau mampu menggabungkan ketajaman teknologi dengan kepemimpinan yang manusiawi. Kurang lebih begitu ya rekan-rekan semua. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke. Halo, Mbak Inul? Iya Pak, Masih bisa kita lanjut? bisa Pak, bisa. Oke. Mungkin untuk Bapak Ibu nanti jika ada yang ingin ditanyakan boleh langsung tanyakan kepada Pak Agung ya Bapak Ibu. Oke, siap. Jadi kalau tapi masih ada ya, maksudnya ya, masih dalam channel yang sama gitu ya. Takutnya udah ada di TV sebelah gitu. Gitu kan ya. Masih Oke, Pak, masih ada. siap. Oke. Nah, ini yang saya jelaskan dalam hal ini adalah flow proses ya dalam fungsi HC human capital dalam proses. Pertama kan ada rekrutmen. Rekrutmen ini fungsi human capital itu adalah membangun komitmen pegawai. Itu satu ya. Yang kedua itu adalah adanya kontribusi. Tuh. Sebetulnya yang diharapkan itu adalah adanya komitmen dan kontribusi terhadap si perusahaan. Clear ya? Nah, orang bisa punya komitmen itu kan harus diidentifikasi pada saat proses rekrutmennya. Dipilih dia bibitnya, kompetensinya, value-nya, dari attitude-nya dan sebagainya, perilakunya, sampai dinyatakan orang ini bisa berkomitmen untuk bisa bergabung di kita. Makanya cari orang yang mau. Nah, setelah dia mau, sebelum dia jadi pegawai aktif, ada program yang namanya orientasi. Diorientasi dulu, nggak bisa langsung dikasih ke user, langsung kerja. Makanya di learning and development tadi, harus misalnya ada program NEOP, New Employee Orientation Program. Di sini dijelasin tentang corporate value-nya supaya ada kesamaan value antara value dia personal dengan value-nya perusahaan. Sehingga karakternya ada irisan. Nah, terus kemudian dikasih SOP tentang hak dan kewajiban si karyawan, terus kemudian dari use dan kerjanya dan seterusnya. Setelah dia ada orientasi, baru diberikan karena di sini udah dijelasin dalam job desk kerjanya dia ngapain dan targetnya dia apa. Nah, setelah dia aktif, ini kan dinilai kinerjanya sehingga punya manajemen performa kurang lebih gitu. Nah, jadi setelah dia mau, itu mampu. Maka orang yang bisa berkontribusi pada perusahaan itu adalah orang yang mau dan mampu. Dia mau doang tapi nggak mampu, nggak jadi tuh. Dia mampu doang tapi nggak mau, nggak dikerjain kan gitu. Nah, untuk bisa memastikan orang tersebut harus pegawai mau dan mampu, inilah fungsi dari training and development. Yang kita kenal dalam human capital ini adalah talent development. Rekrutmen kita kenal dengan talent acquisition. Oke? Okay? Nah, inilah fungsi HC sampai dia setelah kerja, persiapan pensiun dan pensiun. Jadi ada kita persiapkan dan kita rencanakan mengenai remuneration dan reward sistemnya. Kurang lebih begitu ya rekan-rekan semuanya. Nah, ini kurang lebih kan gambaran secara umum flow proses dari fungsi human capital. Oke. Nah, dari rangkaian flow proses tadi kan bisa kita lihat sebetulnya fokusnya pada human capital itu adalah kompetensi pada si karyawan yang menjadi modal nilai gitu. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsi HC yang mendorong karyawan bisa memberikan kontribusi besar terhadap perusahaan itu adalah melalui talent management ataupun pengembangan ataupun yang kita kenal training and development.
Oleh karena itu, di sini saya sampaikan bagaimana sih kita menjalankan strategi pengembangan kompetensi yang efektif dan relevan terhadap kondisi industri saat ini. Oke. Nah, cara kita melakukan atau menyusun strategi pengembangan kompetensi, ini kan tadi dijelaskan sama saya di awal tentang manajemen strategik, adanya visi, misi, gitu kan ya, adanya SOP dan seterusnya untuk bisa sampai pada competitive advantage. Karena kan di industri 5.0 itu adalah sebagai human resource business strategic partner gitu ya. Jadi semua orang diharapkan itu sebagai partner dalam perusahaan, tidak lagi sebagai objek. Nah, makanya dia harus memahami strategi yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Strategi yang sudah ditetapkan harus selaras dengan kompetensinya. Jangan sampai strateginya itu tinggi tapi kompetensinya rendah, yang nggak nyambung bang, cuma segini irisannya berapa persen antara strategik dengan kompetensinya. Maka di sini perlu kompetensinya supaya bisa lebih besar irisan antara strategik dengan kompetensinya. Sampai di sini bisa terkopi Bapak Ibu semuanya. Halo, oke. Nah itu gambaran umumnya lah. Nah ini adalah tujuannya kita melakukan pengembangan supaya apa namanya ruang lingkup kompetensinya bisa semakin besar, terus kemudian pengembangan kompetensinya bisa apa mendukung terhadap implementasi strategi yang sudah ditetapkan. Oke, oke. Betul, Pak. Nah, tadi kan strategi dan pengembangan kompetensi ini harus irisannya bisa, karena manajemen harus bisa membangun kompetensi supaya strateginya itu irisannya semakin besar, artinya strateginya bisa dijalankan oleh orang-orang yang kompeten, kurang lebih gitu ya Bapak Ibu semua. Nah, sekarang tinggal pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi di sini, kompetensi ini bisa kita pahami ya, ada dua jenis kompetensi, yaitu ada hard skill, ada soft skill. Hard skill ini itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan teknis, gitu kan ya. Contohnya misal melakukan pengelasan, analisis data dan sebagainya itu adalah hard skill. Tapi kalau soft skill ini adalah non teknis. Contohnya misal relationship, communication, terus kemudian leadership itu adalah soft skill. Bukan hal teknis, tetapi akan menjembatani ya hubungan interpersonal gitu ya dengan orang lain, terus kemudian dengan mitra kerja dan lain sebagainya. Nah, dalam dua jenis kompetensi di sini artinya ada hal yang perlu kita kuasai itu adalah dari sisi managerial skill, artinya kemampuan mengelola, terus kemudian itu menjadi kemampuan teknis. Dari strategis kita jangan bisa kemampuan mengelola, teknisnya kita kuasai, dan terus kemudian ini jadi sosial culture, kurang lebih kan begitu ya rekan-rekan semua ya. Sehingga dari peningkatan dan pengembangan kompetensi tersebut ya ada orientasi value, peningkatan kemampuan teknis, peningkatan kemampuan strategis, ini mendukung terhadap kompetitif advantage dalam sebuah perusahaan tempat kita bekerja. Wow, begitu. Ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan peningkatan dan pengembangan kompetensi? Ya, ini kan jalurnya ke atas, terus kemudian ke bawah. Dari value, peningkatan kemampuan teknis, peningkatan kemampuan strategis. Kalau dari atasnya, kemampuan strategis didistribusikan sampai pada value, kurang lebih begitu. Melalui training, coaching, counseling, terus kemudian mentoring dan termasuk directing, kurang lebih begitu ya rekan-rekan semua. Nah ini ada soft skill dan hard skill, tahu ya definisinya, sifatnya ini bisa dibaca aja, tapi secara garis besar hard skill itu adalah kemampuan teknis, soft skill itu adalah kemampuan non teknis gitu ya. Contohnya misal untuk hard skill ya berarti ya data analisis, terus kemudian melakukan kegiatan-kegiatan teknikal yang lainnya ya, pengelasan misal gitu kan, hal-hal teknis. Untuk soft skill ini adalah yang non teknis ya, kaitannya terhadap interpersonal, itu adalah communication, critical thinking, teamwork gitu kan ya, multitasking, time management, itu adalah soft skill ya. Oke. Pengembangan kompetensi kan menjadi penting tadi ya, karena dalam 5.0 ini human capital berharap kontribusi melalui pengembangan dan fokusnya pada pengembangan kompetensi.
Yang menjadi pertanyaan kita bersama sebetulnya adalah, lalu bagaimana cara pelaksanaan pelatihan ataupun learning and development yang tepat gitu kan ya. Jadi yang bisa memberikan pengaruh ya secara signifikan terhadap kinerja, Pak begitu. Nah, kita harus tahu nih bahwa training ini pasti diperlukan. Kenapa? Karena selama masih organisasi itu berjalan dan organisasi itu punya target, itu pasti membutuhkan kompetensi dari SDM-nya. Bisa saja tahun ini targetnya adalah 1.000, tahun depan targetnya 2.000. Perlu peningkatan kompetensi nggak? Perlu. Makanya training itu akan selalu dibutuhkan sebagai pengembangan kompetensi selama bisnis atau organisasi itu ada. Nah, yang perlu kita lakukan dalam program pelatihan harus ditentukan gap-nya dulu. Gap-nya dari mana? Yaitu adalah dari kompetensi yang diharapkan untuk mencapai target perusahaan dikompensasikan dengan kompetensi yang ada. Ya, kompetensi yang diharapkan dikurangi kompetensi yang ada, ini adalah gap namanya. Nah, berarti gap kompetensi. Gap kompetensi ini yang harus ditingkatkan melalui training and development program. Kurang lebih begitu ya, rekan-rekan semuanya. Jadi nggak bisa terus kemudian training, iya training nih kita butuh ini segala macam secara sporadis, enggak. Semuanya harus dilakukan secara runut dan runtut ya, secara sistematis dan terorganisir. Berarti gap itu yang kita namakan sebagai training need analysis ataupun analisa kebutuhan pelatihan. Oke. Training harus tepat sasaran. Bagaimana cara membuat training yang tepat sasaran? Pelatihan yang tepat sasaran itu diukur dari 2 tingkat. Yang pertama tingkat 1, yang kedua adalah tingkat 2. Tingkat 1 itu adalah gimana caranya proses pembelajaran di tempat kerja kita itu dapat menarik simpati para peserta. Ya, peserta tertarik untuk terus memperhatikan apa yang disampaikan. Nah, kalau misalnya mereka tertarik, maka konsekuensinya mereka pasti akan mendengarkan dan mempelajari apa yang disampaikan. Makanya pengukuran tingkat pertama itu adalah melalui apa namanya reaction evaluation dan learning evaluation. Minta feedback dari peserta gimana trainingnya, enak atau enggak dan seterusnya. Maka untuk bisa membuat training itu menarik dan sebagainya, perlu adanya teknik metode penyampaian yang relevan. Kurang begitu. Nah, sementara tingkat kedua itu adalah mengukur tingkat keberhasilannya dan perubahan perilakunya. Dari apa yang mereka pelajari berdampak nggak perubahan perilakunya, kurang lebih gitu ya rekan-rekan semuanya. Maka di sini cara mengukurnya adalah melalui monitoring dan evaluasi secara konsisten. Kurang lebih begitu ya rekan-rekan semuanya. Oke? Oke. Pihak yang berkepentingan itu siapa? Yaitu berarti ada training organizer ataupun learning and development, termasuk trainernya. Di sini ada manager yang memang berperan sebagai user gitu kan ya, yang memberikan pekerjaannya, yang memonitor kelakuannya atau apa namanya perilaku dalam bekerja dan seterusnya. Kurang lebih gitu kan ya. Eh? Dari 2 tingkat sasaran training tersebut, setelah kita ukur, ternyata 30% itu bisa berhasil karena sudah ada training need analisisnya. Gapnya sudah diidentifikasi, kurikulumnya sudah dibuat, di-deliver juga, itu hanya kontribusi 30% terhadap keberhasilan pelatihan. Sementara 70% yang mempengaruhi keberhasilan pelatihan itu adalah dari sistem evaluasi dan monitoring. Makanya jangan sampai ada training dilepas gitu aja tanpa ada proses evaluasi dan monitoring. Kurang lebih gitu ya, Bapak-bapak. Nah, ini adalah siklusnya. Saya yakin semua juga tahu, gitu kan ya. Pertama kita melakukan identifikasi terhadap kebutuhan training, siapa yang menjadi peserta dan apa gapnya. Nah, dari TNA training analisis tersebut dibuat rencana trainingnya, ada training plan, session plan, dan sebagainya. Ya, inilah terus kemudian dirancang menjadi training material. Nah, ya kalau yang merancang session plan ini adalah organizer, ini adalah trainer, dan berikutnya yang menyelenggarakan pelatihan dan mendeliver materi pelatihan yang sesuai dengan TNA yang tadi, itu adalah kolaborasi antara organizer dengan trainer. Ya. Nah, berikutnya, terus kemudian setelah dia dijalankan, penyelenggaraan trainingnya adalah menilai hasil trainingnya. Setelah dinilai hasil trainingnya,
Ya terus kemudian manajer bisa monitor juga kan berarti hasil kerja seperti apa. Periode berikutnya berarti balik lagi jadi TNA lagi. Terus jadi program kerja lagi, dijalankan lagi. Makanya training itu adalah proses yang tidak akan pernah berujung selama bisnisnya berjalan dan operasional masih berjalan ya dengan strategi dan target-target yang ada. Kurang lebih begitu ya Bapak Ibu semua. Oke, sampai di sini bisa terkopi? Kopi ya. Sip. Nah, untuk mengukur, kan ada evaluasi. Evaluasi itu, proses training itu ada dari reaction training. Reaction training ini adalah mengukur feedback dari peserta. Gimana fasilitas trainingnya, gimana trainernya, gimana makan siangnya, dan seterusnya. Kalau misalnya reaction ini positif, mereka tertarik, akan berpeluang mereka mengikuti pelatihan dan mengikuti materi pelatihan karena mereka udah tertarik. Tinggal ukur ada nggak peningkatan pemahamannya. Di sini bisa melalui pretest dan post-test. Meningkat nggak sebelum pelatihan disampaikan atau setelah ada perubahan perilaku nggak? Nah, kurang gitu ya. Adalah perubahan perilaku dari cara kerja sebelumnya menjadi cara kerja setelah disampaikan materi training. Dan evaluasi itu adalah return of training investment atau ROTI. Investasi pelatihan, berapa jam, berapa peserta, berapa nilai investasinya itu berdampak terhadap seberapa peningkatan kompetensi dan implementasi strategi dan terus kemudian kontribusi terhadap bisnis target, kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Nah, ini adalah TNA, Training Need Analysis. Ya, saya pikir ini udah bukan hal yang baru lagi. Bagaimana cara kita membaca laporan hasil kerja karyawan itu juga bisa dijadikan sebagai baseline penentuan TNA. Ya, pengamatan secara langsung pada proses pekerjaan sama dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap performance appraisal ataupun target kerja. Ini juga bagian dari kita mengambil data untuk menentukan TNA, kurang lebih gitu kan ya Bapak Ibu semuanya. Oke, sampai di sini terkopi ya. Ya, jadi TNA itu ada dua yang bisa kita jadikan objek ya, mendapatkan sumber data dan informasi. Ya, objeknya itu ada dari proses atau dari hasil. Prosesnya kita lakukan observasi kan berarti pengamatan ya mekanisme ini. Nah, sementara adalah bisa SOP. Wah, ini melakukan kegiatan loading. Misal, langkah pertamanya loading itu bagaimana kan kita bisa observasi ya. Oh, ternyata ini masih kurang loadingnya itu ternyata tidak menggunakan APD. Misal contoh, ya itu kan berarti gap ya. Nah, artinya prosesnya belum sesuai dengan yang seharusnya. Nah, gap itu yang kita amati menjadi bahan kita untuk masuk dalam uh, training plan-nya kita, kurang lebih gitu. Nah, sementara objeknya hasil. Hasil ini kita review. Nah, hasil kerja ini kan berarti bisa target, KPI, ya, dan sebagainya. Review, oh ternyata yang kurang, problemnya di mana. Nah, sehingga ini bisa dielaborasi menjadi training plan, kurang lebih gitu kan ya. Oke. Nah, ini ada annual training. Jadi annual training itu kan kita udah tahu pasti ya. Ya, training ini ada internal, ada eksternal, in-house, public in-house training ya, atau OJT ataupun in class ya, ataupun outing kurang lebih gitu. Ini bukan hal yang baru, tapi yang terpenting sebetulnya ada pada training report karena report ini yang harusnya bisa dijadikan sebagai data roti ya, return of training investment gitu ya. Jadi jangan sampai training aja tapi tidak diukur ya feedback ataupun kontribusi terhadap peningkatan kompetensi dan bisnis performance jangka panjang, kurang lebih gitu ya rekan-rekan semuanya. Nah, berikutnya di sini ada dua cara kita melakukan follow up atas hasil identifikasi ataupun TNA, ya, membuat planning dan lakukan OJT. Nah, ini alur pelaksanaan pelatihan dari TNA itu terus kemudian buat program training, jadi action plan, jadi lesson plan, lesson plan. Kalau lesson plan ini udah ngomonginnya rundown ya. Gitu. Misal jam 9 jam 10 ini lakukan pembukaan dan materi pertama. Dua misal itu adalah break dan seterusnya itu ada sampai ke situlah kurang lebih gitu. Itu bukan hal yang baru buat untuk teman-teman, saya pikir secara teknis, tapi perlu dipahami poinnya adalah pengembangan kompetensi itu menjadi hal yang penting. Proses keberhasilan pelatihan itu melalui sistematika pengukuran keberhasilan yang jelas dan terukur gitu ya. Makanya saya sampaikan ada tingkat 1, tingkat 2, terus kemudian ada evaluation
hierarki ya, berdasarkan teorinya Kirkpatrick, yaitu mulai reaction, learning, behavior, sampai dengan return of investment training ataupun ROTI, kurang lebih gitu. Nah, ini terus kemudian training impact evaluation ini hasil ada proses, jadi perlu kita lihat juga bahwa impact ataupun dampak dari evaluasi pelatihan itu bisa berdampak terhadap pengembangan kompetensi, ya, dari hasil dan prosesnya, ataupun bisa dievaluasi terhadap strategic implementation, kurang lebih gitu ya, atau penerapan strategis. Nah, ini metode evaluasi tadi udah disinggung di awal ya. Jadi kita udah tahu ada 4 hierarki ya, ataupun ada 4 level gitu ya, dari reaction, learning, behavior, dan result ya. Terus kemudian dalam evaluasi training ya sesungguhnya adalah untuk mengukur kompetensinya. Sebenarnya kompetensi itu dari fungsi motorik ataupun afektif. Jadi dari knowledge, skill, dan attitude, kurang lebih begitu ya rekan-rekan semuanya. Oke. Nah, untuk selanjutnya bahwa kita bisa pahami dalam konsep human capital yang tadi kita sampaikan, bagaimana mereka bisa melakukan inovasi atas dasar kompetensi, bisa beradaptasi dan bisa berkolaborasi, tentunya perlu dilakukan eh, program sebagai fasilitas pengembangan kompetensi ke arah tersebut, gitu kan ya. Makanya untuk bisa mengukur bisnis performance, ya, kita bisa ngelihat impact-nya. Pertama, impact level 1 ini berarti ada kognitif, gitu kan ya. Artinya ada pengetahuan. Terus di sini ada emosi, ya. Terus kemudian ada perilaku dan seterusnya. Ketika perilaku pengetahuan mendukung ya terhadap implementasi strategik, ya maka berikutnya ada progress, measurable achievement, and self efficiency, masuk ke lapor dan sisanya masuk ke performance, kurang lebih gitu sebagai impact level, kurang lebih begitu ya rekan-rekan semuanya. Oke, sampai di sini materinya saya sampaikan demikian. Ini adalah pembahasan singkatnya mengenai transformasi human capital 5.0. Yang saya jelaskan di awal adalah transformasi bisnis, karena saya ingin mengajak rekan-rekan semua bahwa HR tidak hanya sebatas ngurusin masalah administrasi, tapi saat ini di transformasi industri di 5.0 sebetulnya sudah mengarah kepada, dan fokusnya itu adalah pada pengembangan inovasi, terus kemudian berfokus pada human resource ataupun SDM itu sebagai aset yang memiliki nilai untuk bisa dikembangkan dan memberikan kontribusi terhadap bisnis performance jangka panjang. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan, saya sampaikan. Demikian saya kembalikan lagi ke host. Terima kasih. Selamat sore. Silakan. Ya, mungkin uh, kalau dari saya sih, em, kita kan sebenarnya pengen coba untuk digitalisasi juga ya. Oh ya, sebelum terima kasih ya Pak Agung atas materinya yang sudah bagus banget tadi disampaikannya. Nah, saya sih lihat kan kalau untuk seterusnya kan memang harus digitalisasi gitu. Dan memang kalau di sini tuh digitalisasi itu agak sedikit susah gitu ya diimplementasikan karena memang kalau dari atasnya memang belum terlalu terdigitalize banget untuk um, company-nya gitu. Jadi mungkin gimana ya nih caranya gitu ya kalau misalnya kita mau convince untuk kayak coba digitalisasi atau sebenarnya kita kan pengen bangun LMS gitu kan sebagai untuk trainingnya gitu. Itu mungkin ada syarat atau gimana gitu Pak? Boleh. Oke, siap. Ini ada penanya berikutnya atau langsung saya jawab aja nih, Mbak Ida? Boleh mungkin Pak langsung dijawab aja Pak. Oke, siap. Makasih banyak ya Mbak Diva nih atas pertanyaannya, luar biasa. Ini sepertinya eh, menyampaikan memang kondisi aktual yang dihadapi di tempat kerja lah, kurang lebih gitu ya Mbak Diva ya. Iya, betul Pak. Iya, siap-siap. Nah, itu seperti yang saya sampaikan di awal ya, bahwasanya memang untuk mengimplementasikan human capital dalam bisnis di era 5.0 ini, ya tentunya tantangannya itu tadi yang saya sampaikan adalah mengenai digital, di mana infrastrukturnya ini belum cukup, misal gitu kan ya. Kita mau menerapkan digitalisasi, tapi terus kemudian kualitas SDM-nya belum common terhadap digitalisasi tersebut. Kan susah kan ya, gitu.
Lalu bagaimana dong Pak? Gitu. Padahal kita untuk learningnya aja menggunakan bisa katakanlah LMS. LMS itu banyak sekali sekarang ya, ada LearnX dan lain sebagainya tuh. Ya, artinya proses pengembangan kompetensinya bisa melalui uh, platform digital tertentu, misal gitu kan ya, yang difasilitasi lebih mudah untuk diakses. Nah, ketika satu layer di atasnya terus kemudian belum common terhadap penggunaan digital, yang perlu kita lakukan sebenarnya tidak harus mendorong dan fokus kepada pihak tersebut. Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang belum bisa beradaptasi dengan kondisi digital. Maka kita perlu aja satu orang lagi yang memang kita anggap bisa ya dan mampu dan kompeten gitu ya untuk dan memiliki motivasi juga untuk bisa memberikan kontribusi terhadap program digitalisasi tersebut gitu. Nah, disinilah terus kemudian ke satu layar sehingga nanti kan di atasnya juga pasti nanti akan ikut ya, maksudnya ketika memang berjalan. Saya berpikir begini gitu loh Mbak, lebih baik di internal ini yang memang sudah bisa berjalan dikonsolidasi dibandingkan secara keseluruhan perusahaannya tidak bisa beradaptasi dengan kompetisi bisnis di luar. Lebih baik kita nanti lama-lama terus kemudian seperti bahasa juga juga akan menjadi apa namanya budaya gitu dengan secara terpaksa karena pembentukan budaya itu kan yang awal kali adalah dipaksa kemudian terpaksa setelah terbiasa menjadi biasa terus kemudian jadi budaya kan gitu kan ya itu yang saya bisa sampaikan sih kurang kurang lebih begitu ya Mbak Diva. Oke, oke. Noted. Terima kasih, Pak. Oke siap, ada lagi. Boleh mungkin Bapak Ibu yang mau sharing juga boleh disampaikan mengenai mungkin barangkali studi kasus yang ada di company-nya nih Pak. Misalnya seperti, duh Mbak, saya gimana ya untuk mengenai training-training sudah berjalan ternyata kurang berimpact nih Mbak gitu. Boleh atau mungkin Bapak Ibu gitu. Sharing nanti bisa ditanggapi oleh Pak Agung nih. Kebetulan memang Pak Agung sudah expert di bidang SDM ya Pak. Sudah belasan tahun berkecimpung di bidang SDM ini. Oke siap. Nah tadi apa menanggapi sama Mbak Diva ya maksudnya saya khawatir gini gitu ketika memang untuk di generasi apa Gen Z gitu ya mereka kan ini memiliki semangat yang luar biasa gitu kan ya mungkin informasi yang didapatkan mengenai segala bentuk informasi lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya gitu kan ya ketika berhadapan terus kemudian wah ini kudet nih wah ini susah nih jalannya khawatir itu terjebak dalam nuansa tersebut gitu akhirnya mengalami kefrustasian karena aktualisasi dirinya terbatasi gitu ini banyak terjadi di beberapa perusahaan seperti itu makanya memang ketika ada lintas generasi ini HR itu sudah harus menganalisa terhadap angkatan kerja dari setiap generasinya. Nah, saran saya untuk bisa tetap bisa menjalankan bisnis itu menyesuaikan dengan apa bisnis transformation era digital ini, itu mendingan kita di internal. Kalau yang belum bisa, khususnya generasi-generasi angkatan tua nih, yang gak usah dipaksain. Kita fokusnya jangan ke situ. Fokusnya adalah pada generasi kita, satu layer aja di bawahnya yang bisa mensupport itu, jalanin ya apalagi untuk LMS itu ngukurnya gampang tinggal diambil datanya siapa yang udah siapa yang belum kan tinggal download datanya reminder dan lain sebagainya kurang lebih gitu ya dibandingkan kita fokus wah ini apa namanya Pak Dwi nih isi nggak bisa nih nah itu kan akhirnya justru menjadi kontraproduktif sementara human capital menganggap bahwa manusia itu sebagai modal yang memiliki nilai terhadap kompetensi yang bisa memberikan kontribusi terhadap bisnis performance. Kurang lebih begitu. Ya, Mbak Diva. Iya, Pak. Nah, Oke. Terima kasih, Pak. iya. Sih, ya, oke. Oke, ini ada ada chat dari Pak Pak siapa Pak? Kurniawan nih, Pak. Coba gimana Mbak Inul itu? Oke, dari Pak Kurniawan izin Pak, karena mic bermasalah, saya izin menyampaikan pertanyaan di sini ya Pak. Mm-mm. Tips and trick
penyesuaian diri di lingkungan kerja dengan usia yang heterogen gitu. Bagaimana tanggapan Pak Agung? Oke, siap, luar biasa nih ya. Heterogen, artinya mungkin lintas generasi. Dari zaman dinasti Ming juga ada kayaknya nih. Kalau di tempatnya Pak Kurniawan ya. Dari dinasti Ming ya kan sampai dengan generasi Z ada kayaknya nih. Lintas generasi. Oke, siap. Untuk tips and triknya ya menghadapi lintas generasi sebetulnya kan harus dibuat irisannya yang homogen ya. Itu seperti yang saya sampaikan di awal. Harus ada yang namanya NEO. NEOP itu adalah New Employee Orientation Program. Ini ada program orientasi untuk karyawan baru. Pak, itu kan untuk karyawan baru. Nah, kita mulai dari karyawan baru dulu. Ketika karyawan baru itu datang, latar belakang budaya, aspek demografinya berbeda-beda, umur, jenis kelamin, pendidikan, misal gitu kan ya, terus kondisi sosial ekonominya berbeda-beda. Sementara perusahaan itu juga punya corporate culture, punya value. Maka harus diorientasi supaya value-nya sama dengan si perusahaan. Itu dulu PR untuk karyawan baru. Nah, agak sedikit challenge buat kita ketika perusahaannya belum ada corporate value. Nampungin orang-orang di situ yang bersifat heterogen tanpa arah, tanpa adanya prem budaya yang mau dibangun di organisasi tersebut. Saya yakin perusahaan yang begini itu adalah dulunya dibangun hanya sebatas mengandalkan operation. Yang penting jalani operation. Yang penting kita cuan gitu ya. Tanpa mempersiapkan fundamentalis bisnis dan fundamentalis organization culture. Gitu kan ya. Hal ini yang terus kemudian bisnisnya bisa berjalan, fundamentalis culture-nya itu terlupakan. Keburu nampung orang-orangnya heterogen. Lah, lalu bagaimana Pak tip and triknya? Harus dilakukan build culture. Melalui apa? Misalnya melalui program kebersamaan. Ya, program kebersamaan itu adalah melalui outing misalnya, ataupun outbound, ataupun corporate event yang lainnya. Di sana harus dibangun tuh yang namanya poin-poin corporate culture. Sehingga orang yang sudah lama bertahun-tahun kerja di situ, oh iya ya, saya udah 12 tahun kerja di sini, tapi saya nggak tahu value-nya perusahaan kita tuh apa. Gitu. Lama doang saya di sini. Berikan insight itu sehingga mereka dikembalikan lagi kepada nilai-nilai perusahaan yang diharapkan sebagai landasan perilaku setiap orang yang ada di perusahaan tersebut. Nah, setelah itu ada, memang bukan hal yang mudah, gitu kan ya. Itu yang perlu dibangun dengan berbagai corporate event yang menginduksi terhadap nilai-nilai perusahaan yang menjadi dasar untuk berperilaku setiap individu yang ada di perusahaan. Nah, untuk karyawan barunya tadi melalui New Employee Orientation Program supaya nggak numpuk-numpuk nanti heterogennya, gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu sih, Bapak Kurniawan. Ya, itu adalah dari saya merekomendasikan untuk program corporate culture, corporate event yang menginduksi nilai-nilai dasar dari perusahaan tersebut. Kurang lebih begitu. Takutnya begini, pokoknya karakteristiknya saya yakin gitu kan perusahaan yang seperti ini adalah dulunya yang penting operation jalan. Kotor heterogen udah nih kan perusahaan yang bagus jalan tuh udah masuk masuk gitu tanpa ada itu saya yakin lah itu gitu kan ya karena beberapa yang saya temui seperti itu. Oke, siap, clear Pak Kurniawan. Oke, lanjut, silahkan jika ada. Oke, boleh Pak. Ngomong-ngomong mengenai lintas generasi nih ya Pak, yes, yang sempat tadi Bapak singgung. Saya melihat mungkin dari lapangan fakta yang ada gitu ya, Pak. Hmm. Belakangan ini mungkin kalau kita perhatikan gitu ya, Pak, ramai kalau bahwasanya Gen Z itu nggak bertahan lama loh, Pak, di perusahaan gitu kan. Karena sebagian besar mungkin beranggapan sepertinya culture perusahaan ini tidak sesuai gitu dengan value diri saya gitu kan. Kemudian akhirnya tiga bulan atau sampai 6 bulan intinya tidak bertahan lama kemudian resign. Nah, menurut Bapak dengan kasus yang tidak satu dua ini
yang belakangan ini sedang ramai. Apakah dari culture perusahaan ini perlu ada penyesuaian nih Pak dari si Gen Z ini yang sudah mulai memasuki di dunia kerja, atau bagaimana Pak untuk penyesuaian antara value yang ada di kalangan Gen Z ini dengan culture perusahaan Pak? Oke, siap. Ini luar biasa. Ini masih banyak nih. Baru kali ini host nanya nih. Dia bilang biasanya peserta nanya, tapi hostnya yang nanya ini. Ya kan? Betul Pak, saya Gini karena ya. menanggapi nih Pak, belakangan ini Oh, saya iya. melihat postingan di LinkedIn Pak, biasanya para HR sering sharing Pak, sering berbagi kalau kenapa sih Gen Z itu tidak bertahan lama gitu. Kemudian dari sisi Gen Z-nya juga saya melihat di TikTok atau di sosial media lainnya bahwasanya eh perlu memperhatikan mental health gitu Pak. Oke. Siap, siap, siap. Enggak. Gini ya. Oke, saya coba ini ya. Ini adalah point of view saya, ya, berdasarkan hasil pengamatan saya. Karena saya menuliskan tesis penelitian saya itu adalah juga Gen Z. Yang saya teliti di salah satu kabupaten, di Kabupaten Bekasi, total angkatan kerja Gen Z itu adalah 734 ribu angkatan kerja di tahun 2024 sesuai dengan data BPS. Data Gen Z tersebut adalah menjadi kegelisahan. Ketika mereka memasuki angkatan kerja dengan karakteristik mendapatkan informasi yang cepat, mereka bisa mengambil keputusan secara cepat berdasarkan informasi yang ada, dan seterusnya. Proses peralihan ataupun turnover yang tinggi terhadap Gen Z ini kan sebetulnya karena Gen Z tersebut bisa mengakses informasi terhadap pilihan berikutnya. Ya nggak sih? Oh, saya berada di perusahaan A saat ini. Oh iya, perusahaan itu ternyata bagus nih. Gitu loh. Dia cepat dapat akses informasinya. Nah, makanya oleh karena itu, dia punya cara untuk bisa lompat sini. Bukan kesalahan dari percepatan akses informasinya dong. Tetapi kenapa perusahaan ini tidak memfasilitasi terhadap aktualisasi diri? Orang generasi-generasi sebelumnya, kenapa dia masih bisa banyak bertahan? Itu karena dia tidak punya banyak pilihan, tidak punya banyak akses informasi, benar-benar mengandalkan kompetensi internal dirinya. Kalau sekarang dia punya banyak informasi, maka yang jadi tantangan saat itu adalah bagaimana mempersiapkan SDM ini pada saat dia masuk masa rekrutmen, sebelum dia join, selama dia join jadi kerja, ataupun pos setelah dia kerja di pra pensiun atau persiapan sampai di pensiun, sehingga selain kerja ini memiliki cara untuk ke depan, ya, dan dia diberikan akses untuk aktualisasi, berinovasi terhadap hasil kerjanya. Hasil inovasi inilah yang terus kemudian bisa dijadikan added value untuk bisa berkompetisi pada eh, industri ataupun apa namanya eh, dinamika bisnis yang ada gitu, kurang lebih begitu sih, Mbak Ino. Nah, itu jadi tantangannya. Kadang kita kan fokusnya di HR itu bagaimana kita menurunkan turnover supaya nggak banyak yang keluar. Tetapi kita lupa mengidentifikasi karakteristik angkatan kerja saat ini. Karakteristik angkatan kerja Gen Z adalah mendapatkan informasi yang banyak dan mereka perlu aktualisasi diri. Oleh karena itu, mereka perlu difasilitasi. Bagaimana cara mereka gabung, selama gabung itu ngapain aja, dikasih ruang untuk bisa melakukan improvement, terus kemudian aktualisasi diri sampai dia selesai di situ apa saja, kurang lebih begitu. Ya, kopi bisa ditangkap, diterima. Terkopi, Pak. Sangat terkopi. Wah, berarti saya bertanya dengan orang yang pas nih, Pak. Karena kebetulan judul tesisnya bersangkut paut dengan apa yang saya tanyakan ya, Pak. Oh iya, Luar jelas. biasa sekali. Iya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Oke, cukup, nggak ada lagi. Sepertinya tidak Oke, ada yang bertanya lagi, Pak. oke, siap kalau sudah.
mungkin cukup ya. Saya ucapkan terima kasih banyak mungkin ya, Mbak Inul ya, kepada Bapak Ibu semua. Ya, sebelum saya tutup, tadi untuk penanya tadi Mbak Diva sama Pak Kurniawan, makasih banyak ya. Semoga bisa membantu untuk apa mungkin beberapa hal yang Bapak tanyakan. Dan sebelum saya tutup, saya mau pantun dulu, boleh pantun ya Bapak Ibu ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan dilaporkan ke polisi. Oke, demikian. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke host. Baik, Nur, silakan.